hari kedua dirawat. Keluhan saat ini nyeri perut kanan, nyerinya seperti ditusuk, nyeri bertahap dan hilang timbul, skala nyeri 3, pasiennya tampak merintih sakit, sulit BAB sejak 7 hari, flatusnya positif, produksi urin positif, demam naik turun, masih ada mual muntah, nafsu makan menurun, pasien mengatakan cemas untuk menjalani operasi yang pertama kali dan tampak gelisah. Untuk tensi 140/90, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, SpO2-nya 99% tanpa oksigen. Infus sudah terpasang di tangan kiri, yaitu RL 20 TPM, DC belum terpasang, rencananya di OK. Pasien untuk riwayatnya, pasien tidak ada riwayat operasi atau dirawat sebelumnya, tidak ada riwayat alergi juga. Untuk hasil lab, hasil appendiktogram dan ronsen terlampir sudah terlapor ke DPJP ya Bu. Untuk persiapan operasi, CSIO-nya sudah, pasien sudah mandi, cukur, dan diberi tanda di area operasi. Kemudian untuk booking OK sudah. Untuk confirm kembali pagi ini belum ya Bu. Terus rencana operasi nanti jam 9. Antibiotik ceftriaxonnya diberikan 1 jam sebelum operasi, nanti jam 8. Untuk diagnosa keperawatan yang diangkat yaitu nyeri akut, ansietas, dan gangguan pemenuhan nutrisi. Yang sudah dilakukan yaitu teknik relaksasi dan distraksi untuk mengurangi nyeri dan cemas. Kemudian sudah edukasi kepada pasien dan keluarga tentang penyakit dan prosedur operasi, kolaborasi dengan nutrisionis terkait diet setelah operasi, dan saat ini pasien masih puasa. Kemudian untuk titip untuk yang dinas pagi untuk melanjutkan intervensi teknik relaksasi dan distraksi, untuk cek kembali identifikasi pasien untuk persiapan operasi, berikan antibiotik ceftriaxone nanti jam 8, 1 jam sebelum operasi, konfirmasi kembali ke ruang OK pagi ini, kolaborasi gizi untuk diet bertahap post-op-nya. Untuk antibiotik ceftriaxone sudah kami skin test, hasilnya negatif, nanti tinggal masuk saja Bu. Demikian laporan dari saya rasa cukup. Terima kasih Bu. Terima kasih Nasiti ya. Jadi ini Nona Ece 18 tahun ya? Iya. Iya Bu. Pre-op APP pasien nutrisi ya ini ya Kak? Iya, iya betul. Kira hari kedua, rencana operasi hari ini jam 9 ya? Iya betul. Untuk persiapannya sudah ya, booking Ya. kamar operasi, sudah mandi pasiennya ya. Ya. SIA dan SIO-nya sudah ya, sudah cukur tadi ya. Iya Sudah sudah. diberikan tanda pada daerah operasinya ya. Ya sudah. Baik, berarti intake pagi ini kita tinggal booking ulang untuk kamar operasi, sama untuk ini ya, injeksi ceftriaxone-nya nanti diberikan jam 8. Sebelumnya sudah baik, Bu. disintas tadi ya. Ya sudah Ibu. Baik, terima kasih Nas Siti Alia. Ya. Selanjutnya Nas Ega, silakan bisa dibacakan untuk laporan malamnya. Baik, terima kasih Bu Katim. Saya izin memaparkan pasien kelolaan saya atas nama anak Clara, usia 2 tahun dengan diagnosa medis GA, mengambil keperawatannya diare. Untuk pasien ini DPJP-nya Dr. Rizky, hari perawatan hari kedua. Untuk keluhan saat ini, pasiennya masih diare 2 kali, tapi sudah ada ampasnya, demamnya sudah tidak ada. Untuk riwayat penyakit sebelumnya tidak ada dan tidak ada alergi juga. Terapi dari DPJP dapat zinc 1 kali 20 mg, injeksi paracetamol 3 kali 100 mg, injeksi ceftriaxone 1 kali 500 mg, injeksi ondansetron 3 kali 2 mg, injeksi ranitidin 2 kali 10 mg. Untuk kesadaran pasiennya kompos mentis. Tanda-tanda vital pagi ini nadinya 90 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, suhunya 36,7, SpO2-nya 98%, room air, pasien terpasang infus KN3B 10 TPM. Untuk ronsennya semalam sudah di ronsen, minta tolong untuk yang pagi follow up hasil ronsennya. Terus tindakan yang sudah dilakukan, monitor tanda-tanda dehidrasi sudah dilakukan, tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Terus untuk selanjutnya minta tolong monitor frekuensi diarenya lagi sama monitor tanda-tanda dehidrasi.
berikan asupan cairan oral, terus anjurkan makan sedikit tapi sering, sama pagi ini rencana cek FL, potnya sudah di pasien, sampelnya belum ada. Cukup sekian Bu Katim operan dari saya yang jaga malam. Terima kasih Nas Ega. Ini Ya, anak Bu. Clara ya dengan GEA usia 2 tahun, pasien dokter Rizky perawatan hari kedua hari ini ya. Jadi pagi ini keluhannya masih ada diare 2 kali cair dan ada ampas bedah ya. Jadi pagi ini kita rencana cek FL, potnya tadi udah Ya, dikasih ke orang tuanya ya Kak Ege ya. sudah di ruangan Bu. Oh, Dari baik, pasien Bu. sama follow up untuk hasil ronsen torak ya. Iya Bu. Ya, Kak Ege, pasien ini tidak ada tanda-tanda dehidrasi. Iya. Ya, sudah terima kasih Kak Ega untuk laporan minus malamnya. Iya. Iya Bu. Ya, selanjutnya Nes Dita, boleh minta tolong bacakan laporan dinas malamnya. Baik, Bu Rina, terima kasih. Izin melaporkan Bu, Nyonya I, 56 tahun dengan hipertensi, dirawat di kamar 107, DPJP-nya Dr. Dwi SPPD, hari rawat hari kedua, masih mengeluh nyeri kepala, dirasakan terus-menerus menyebar hingga ke tengkuk. Beliau mengatakan seperti tertimpa benda yang besar dengan skala 6/10. Kemudian ada batuk berdahak, tidak nafsu makan, makannya habis seperempat porsi, mengeluh mual. Kemudian untuk tensinya, tensi 170/100, nadi 100 kali per menit, nafasnya 22 kali per menit, suhu 37,8 derajat Celcius, saturasi 97%, saturasi oksigennya. Untuk pemeriksaan fisik ada di mata ada katarak ya Bu ya. Terus konjungtivitasnya anemis, suara nafas terdengar ronhi, kemudian di abdomennya ada nyeri tekan di epigastrium. Kemudian pasien riwayat hipertensi dan asma sudah 5 tahun, minum obat antihipertensi tidak teratur. Untuk hasil lab yang lain dalam batas normal, hanya HB saja yang agak rendah ya 9,8 gram per dl, kemudian leukositnya 14.400. Untuk EKG-nya sinus takikardi sudah dilakukan ronsen torak, hasilnya kardiomegali sama ada BP-nya Bu. Belum dikonsulkan ke dokter ya, ini baru diambil tadi. Untuk terapi oralnya udah dapat kandensatan 8 mg per 24 jam, sukrafat sirup 15 cc per 8 jam, OMZ 40 mg per 12 jam, IV, kemudian ceftriaxone 1 gram per 12 jam, ondansetron 8 mg per 12 jam dengan infus RL 20 ppm. Untuk masalah perawatan yang diangkat ada nyeri akut, gangguan bersihan jalan nafas, dan resiko defisit nutrisi. Yang sudah dilakukan sama yang dinas malam yaitu mengajarkan teknik relaksasi, menjaga lingkungan yang aman dan tenang, kemudian memberikan posisi semipolar, memberikan oksigen nasal kanul 3 liter per menit karena sesak ya pasiennya, kemudian memberikan minum air hangat, menganjurkan makan sedikit tapi sering, dan menganjurkan klien untuk menjaga kebersihan mulut. Yang perlu dilakukan yang pagi nanti mungkin kaji ulang nyeri terkait yang meringankan atau yang meringankan nyeri, kemudian kualitas penyebaran, skalanya gitu ya Bu ya. Kemudian pertahankan pemberian oksigen, bantu aktivitas pasien. Mungkin bisa kolaborasi untuk pemberian nebulizer karena dahaknya kental ya Bu. Masih terdengar ronhi juga. Kemudian kolaborasi dengan gizi, pemberian diet hipertensi, diet rendah garam maksudnya. Sama mungkin bisa kolaborasi dengan dokter, pemberian antihipertensi tambahan ya Bu. Ini kan baru 1, sementara tensinya masih di 170/100. Itu aja mungkin Bu Rina.
Baik, Nasdita, terima kasih. Laporan dinas malamnya, ini Nyonya Iya 56 tahun ya. Keluhannya Ya, masih pusing dia ya, pusing banget ya. ya Pagi masih ini masih di skala 6 ya, Nasdita ya. nyeri nyeri kepala Bu karena tensinya juga mungkin masih Iya, tinggi Bu masih ya. tinggi ya. Iya. Itu tadi tensi tinggi itu sebelum dikasih obat kanisartan atau sebelum ya? Oh, itu sebelum karena kita nanti kan jam 6 tadi ya Bu ya. Iya, oh ya Beliau udah ya. karena sarapan Jadi, tadi masuk jam 7 setelah sarapan ya. iya baik-baik ya. Berarti nanti kita pantau lagi ya tuh tensinya yang Nasdita ya setelah pemberian kanisartan ya. Ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Nasdita untuk laporan dinas malamnya. Selanjutnya, Nur Fitria, boleh dibacakan laporannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Katim, selamat pagi teman-teman. Saya akan melaporkan pasien kelolaan saya semalam. Pasien atas nama Tuan L, usia 32 tahun dengan diagnosa medis asma bronkial eksebasi akut. Kamar 305 dengan nomor RM 435621 dengan DPJP Dr. Seno. Masuk tanggal 4 November 2023. Saat ini keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, GCS 15. Keluhan pasien masuk dengan keluhan batuk-batuk dan sesak napas sejak 1 minggu. Memiliki riwayat asma sejak kecil. Riwayat merokok 1,5 bungkus per hari. Saat ini dari hasil pemeriksaan fisik, jalan napas tidak ada hambatan, ada retraksi dada minimal, nafas cuping hidung masih ada, dan ronki dan wheezing ada di kedua lapang paru. Untuk oksigen yang terpasang, ini terpasang nasal kanul 5 liter, dan saturasi O2 97%. Tekanan darah 144/96, heart rate 106, RR 26 kali per menit, suhunya 37,6. Terpasang IVFD RL 20 TPM. Terapi yang diberikan untuk terapi oral ada salbutamol 3x1 dan paracetamol kalau perlu. Selanjutnya untuk injeksi ada metil 3x1, antibiotik cefixim 2x1, ranitidin 3x1, dan ada terapi nebulizer, NSL dan Ventolin. Diagnosa keperawatan yang diangkat, ini ada bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, dan gangguan pertukaran gas. Tindakan yang sudah dilakukan pada pasien, observasi tekanan darahnya, tanda-tanda vitalnya per 2 jam, kemudian memberikan posisi Fowler atau semi-Fowler, dan memberikan nebulizer dan fisioterapi dada. Untuk rencana tindakan pagi hari ini, semalam pasien kan sempat sesak dan sudah dilaporkan ke dokter jaga, ada instruksi untuk pemeriksaan AGD. Tadi pagi sudah diperiksa H2TL rutin dan AGD, tapi belum ada hasil. Nanti kalau sudah ada hasil, minta tolong dilaporkan ke dokternya untuk apakah oksigennya perlu diganti atau tidak menjadi NRM gitu, dilihat dari hasil AGD-nya. Kemudian pada saat masuk dilakukan kultur sputum, minta tolong nanti oleh dinas pagi di follow up ke bagian laboratorium untuk hasil kultur sputumnya sudah ada atau belum, karena ini sudah perawatan hari ke-5. Selanjutnya nanti jam 10 ada nebulizer dan fisioterapi dada. Selanjutnya observasi TTV saja. Itu Bu Katim. Terima kasih. Terima kasih Mas Nur Fitria untuk laporannya. Jadi ini pasien Tuan L ya 32 tahun dengan asma bronkial, pasien Dr. Seno ya Kak ya. Ini perawatan hari ke-5 hari ini untuk ronhinya masih ada ya Kak? Masih Bu. Oh, dia udah terpasang 5 LPM ya. Iya, sudah Jadi 5 tadi LPM. pagi sudah ambil darah untuk 2 TL sama AGD. Iya Bu.
Ya, baik, nanti kita follow up untuk hasilnya sama dinas pagi ya Kak, sama follow up juga untuk hasil kultur ya. Iya, Udah ada lagi nggak Kak? udah Bu, itu aja acara buat pagi hari ini. Baik Kak, terima kasih untuk laporan malamnya. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua ya, ini sudah semua ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk dinas pagi selanjutnya? Apa sudah tersampaikan semua? Sudah cukup, Bu, sepertinya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih teman-teman untuk laporan dinas malamnya. Nanti saya sampaikan ke Kepala Ruang dan Dinas Pagi. Silakan teman-teman kalau masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan bisa diselesaikan sekarang sebelum kita pre-conference ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Nasrina dan kawan-kawan. Selanjutnya kita akan melakukan rekon yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Karup kita, yaitu Ibu Eka. Kepada Ibu Eka dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Pak Bambang, apa langsung atau kita Silakan. langsung? Langsung boleh. Silakan. Wabarakatuh teman-teman semua. Nesrina sudah lengkap semuanya ya timnya. Ibu Nestiti Alia, Nes Ega, Nestita dan Nur Fitri ya. Terus yang dinas Ibu juga sudah kumpul semua kan ya. Untuk timnya sekarang Nes Dewi dan jumlah perawatnya juga ada 4 kan ya, udah datang semua. Nes Yulia Stuti, Nes Siti Media, Nes Agus, dan Nes Fitriani. Sebelumnya Nes Rina apa sudah dilakukan post komplen tadi? Sudah Ibu, Alhamdulillah sudah selesai pos konferennya Ibu. Terima kasih. Sekarang kita akan melakukan handover ya, timbang terima pasien dari dinas malam ke dinas pagi. Sebelumnya kita membacakan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan langsung kepada Nasrina sebagai Katim di tadi dinas malam untuk menyampaikan pasiennya dan juga apakah ada keluhan-keluhan terkait sarana prasarana atau apapun, apa ada keluhan dari pasien atau apapun, silakan diutarakan. Nasrina. Baik Ibu, terima kasih waktunya Ibu. Kami dari Dinas Malam, Alhamdulillah malam ini dinasnya lancar, tidak ada kendala, jadwalnya ada sesuai, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Untuk sarana prasarana, Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa ya Bu, aman ya. Ya, terus untuk malam ini kami total pasien ada 4 dengan 4 perawat penanggung jawab. Langsung saja ya Bu ya, untuk operan pasien ya Bu. Yang pasien pertama dengan Lona S, 18 tahun, diagnosa pre-op APP, pasien Dr. Riza, spesialis bedah. Ini perawatan hari kedua Ibu. Keluhannya saat ini nyeri di skala 3, sulit BAB sejak 7 hari. Tapi ada flatus ya Bu. Produksi urin ada, pasien tampak cemas dan tampak gelisah. Pasien masih demam naik turun, suhunya masih di 39. Nafsu makan menurun. Pasien tidak ada riwayat operasi sebelumnya, tidak ada alergi obat. Untuk hasil lab USG, ronsen toraks sudah terlampir Ibu. Rencana pasien ini operasi hari ini di jam 9. Untuk persiapannya sudah semua Ibu. SIA, SIO semuanya sudah. Pasien juga sudah mandi, cukur dan diberi tanda di area operasi sudah. Untuk booking kamar operasi sudah. Untuk booking kembali pagi ini belum. Terus pasien ini dapat antibiotik ceftriaxone nanti di jam 8 pagi. Untuk tadi sudah di skin test sama yang dinas malam. Nanti tinggal dimasukkan di jam 8 pagi saja. Untuk hasilnya tidak ada alergi.
Yang untuk yang dinas malam sudah melakukan teknik relaksasi dan distraksi untuk mengurangi nyeri dan cemas. Sudah diedukasi kepada keluarga dan pasien tentang penyakit dan prosedur operasi. Sudah berkolaborasi dengan nutrisionis terkait diet setelah operasi. Saat ini pasien sudah dipuasakan. Diagnosa yang diangkat dari dinas malam itu nyeri akut, ansietas, dan gangguan pemenuhan nutrisi. Itu untuk pasien pertama. Untuk pasien kedua, anak Clara, umur 2 tahun dengan diagnosa GEA. Ini pasien dokter Rizky, spesialis anak, perawatan hari kedua, Ibu. Keluhannya masih diare pagi ini kurang lebih 2 kali, cair ampas, tidak ada demam. Tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, tidak ada alergi. Sudah diberikan terapi zinc 1x20, paracetamol drip 3x100, ceftriaxone 1x500, ondansetron 3x2,5 mg, sama ranitidin 2x10 mg IV. Tensinya saat ini untuk nadinya 90 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, suhunya 36,7, SpO2 98%, room air. Sudah terpasang infus KN3B 10 TPM. Ini untuk hasil ronsen torak belum ada, minta tolong nanti di follow up untuk hasil ronsen torak ya. Terus nanti nitip ke dinas pagi, monitor warna, volume, frekuensi, dan konsistensi tinja, monitor iritasi kulit pada daerah perianal, ditakutkan ada ruam, monitor jumlah pengeluaran diare, monitor keamanan penyiapan makanan, berikan asupan cairan oral, anjurkan makan sedikit tapi sering. Terus pasien ini rencana cek FL pagi ini. Untuk botolnya sudah diberikan ke orang tua pasien. Selanjutnya pasien ketiga. Nyonya I, 56 tahun. Ini keluhannya pagi ini masih kepala masih sakit, nyeri kepala di skala 6, nyeri seperti terhimpit beban yang sangat besar. Untuk pasien ini tensinya masih 170/110, nah nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,3, saturasi 92%, untuk CTR-nya lebih dari 3 menit. Terus RR-nya 26 kali per menit. Untuk mata kanannya tanpa ada katarak dan penglihatan sedikit kabur. Terus suara nafasnya ada ronchi. Untuk pemeriksaan abdomen bagian perut itu ada nyeri tekan bagian kuadran atas. Pasien sebelumnya pernah mengalami sakit darah tinggi sejak tahun 2015. Pasien belum pernah dirawat, hanya berobat ke puskesmas dan mendapatkan terapi amlodipin 10 mg 1 kali per hari. Terus pagi ini dicek hasil pemeriksaan darah, GDS-nya 161, natriumnya 141, kalium 2,9, leukositnya di 14,4, terus EKG-nya ada sinus takikardi. Sudah mendapatkan terapi kandisartan 8 mg 1 kali per hari, sukrafat sirup 15 ml per 8 jam, diberikan sebelum makan, omeprazol 40 mg per 12 jam, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, ondansetron 2 kali 8 mg. Terus masalah yang diangkat nyeri akut, cukup nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Terus sudah dilakukan teknik relaksasi dan distraksi untuk mengurangi nyeri. Sudah mengatur posisi semivolar. Kolaborasi untuk pemberian O2. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet.
sudah dilakukan edukasi ke keluarga. Nanti minta tolong tanyakan ke dokternya apakah perlu tambahan terapi untuk penurun tensi karena tensinya masih tinggi dan baru mendapatkan satu obat yaitu kandesartan, dan apakah perlu memerlukan ini ya untuk mengurangi nyerinya karena kan nyeri di skala 6. Terus pasien selanjutnya Tuan L, 32 tahun dengan diagnosa medis asma bronkial, pasien Dr. Seno, spesialis penyakit dalam. Ini keluhannya batuk-batuk dan sesak napas sejak 1 minggu, memiliki riwayat asma sejak kecil. Terus ini masih ada cuping hidung dan bronhim, ada retraksi dada juga. Tensinya 144/96, SpO2 97% dengan O2 5 liter per menit, nadinya di 102 kali per menit, respirasi 26 kali per menit. Pasien ini sudah mendapatkan terapi infus RF 20 TPM, salbutamol 3 kali 1 PO, PCT 3 kali 1 tablet KP. Sudah mendapatkan injeksi metode 3 kali 1 ampul, cefixim 2 kali 1, ranitidin 3 kali 1, dan nebulizer dengan NaCl plus pilutin. Terus diagnosa yang diangkat bersihan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pencernaan gas. Nanti di jam 10 ini ada nebulizer dan fisioterapi dada. Terus yang dinas malam sudah memberikan posisi semivolar, sudah dilakukan nebulizer juga tadi pagi. Terus nanti minta tolong cek untuk hasil AGD karena tadi pagi sudah dicek AGD namun belum ada hasil sama hasil A2TL. Follow up juga untuk hasil kultur urin karena saat masuk pasien ini dicek kultur urin. Seperti itu Ibu laporan pasien dari kami dinas malam kurang lebihnya. Terima kasih. Rina, bagaimana untuk yang dinas pagi, Mas Dewi, atau dari langsung perawat pelaksananya, apa ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan kembali terkait operan ini? Apa sudah jelas? Saya mau tanya untuk hasil untuk follow up hasil ronsen toraks yang atas nama anak Lara itu sampelnya tanggal berapa ya? Di fotonya tanggal berapa? Kemarin. Maaf kurang jelas Kak. Ya, maaf. Untuk ronsen toraks anak Lara itu tanggal berapa ya Kak? Tadi kan follow up hasil ya. Di foto ronsen tanggal berapa? Iya, itu kemarin baru foto ronsen ya Kak, kemarin malam ya. Iya, Kak pagi ini infonya sih ada hasil, cuma kita belum tahu nih jam berapanya karena dokter radiologinya belum tahu datang jam berapa hari ini Kak. Tadi sudah hubungin bagian radiologi, nanti jam 9 minta tolong follow up kembali aja, mengingatkan. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Kak. Dewi yang mau ditanyakan atau sudah jelas teman? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti apa yang dijadikan PR ya, PR untuk kita semua dinas pagi bisa terlaksana semua yang melibatkan luar ruangan seperti ke OK, tadi juga yang anak Clara yang cek FL itu kita pastikan lagi ya ke keluarga, jangan sampai kalau itu langsung menghubungi perawat ya. Untuk teman-teman semua saya ingatkan kembali sebelum keliling ke pasien itu nanti jangan lupa pakai momen terus digalakan ya, jangan sampai menyebarkan infeksi atau kita harus sudah mungkin tugasnya. Terus ada pergantian dinas, jadi jangan ada kesempatan gitu aja. Setidaknya Katim harus tahu yang bergantian itu siapa aja gitu. Nanti kalau sudah ada Katim, saya yakin semuanya juga bisa ya untuk bergantian dinas untuk kolaborasi dulu ke Katim. Terus sesuai dengan logo atau budaya kita, budaya rumah sakit kita yaitu semangat ya, siap melayani, antusias,
ramah dan bersih. Diharapkan misalnya kalau ada pasien yang membutuhkan bantuan kita sedang duduk di nurse station, kita langsung berdiri ya untuk memperlihatkan kesigapan kita dan keramahan kita. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi, kita keliling ke pasien terlebih dahulu. Sebelumnya nanti untuk Nurse Dewi harap dikomunikasikan kembali di tim 2-nya apa-apa yang tadi jadi PR dari tim Malang. Terima kasih. Sebelum kita keliling, kita baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Malang yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kepada Dinas Pagi telah semangat terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Karu kita, Bu Eka. Selanjutnya prekonnya akan lanjutkan kepada tim kedua kita, yaitu Nurse Dewi. Kepada Nurse Dewi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pada kesempatan pre-conference hari ini tanggal 9 November 2023 di ruang perawatan Melati dengan jumlah pasien ada 4 orang. Untuk pembagian perawat pelaksana yang membantu saya pagi ini sebanyak 4 orang. Di sini saya akan membagikan pasien dan rencana tindakan keperawatan yang akan dilakukan pada masing-masing perawat pelaksana. Yang pertama, perawat yang akan bertanggung jawab menangani pasien atas nama Nona S, usianya 18 tahun, dengan diagnosa medis pre-op APP dengan DPJP Dr. Riza SPD, yaitu Nurse Yulia Stuti ya. Tadi DX keperawatannya ada nyeri akut, ansietas, sama gangguan pemenuhan nutrisi. Keluhannya masih nyeri perut kanan, skala nyeri 3, tampak cemas, masih ada mual muntah, sulit BAB, tapi ada platus. Jadi rencana tindakan yang akan kita lanjutkan pada pagi ini, yang pertama, anjurkan pasien untuk teknik relaksasi dan distraksi, cek kembali identifikasi pasien untuk persiapan operasinya, sia-sianya sudah syukur. Kemudian ada terapi antibiotik ceftriaxone diberikan 1 jam sebelum operasi. Rencana operasinya jam 9, berarti nanti diberikannya jam 8 ya, Nurse Yulia Stuti. Tadi sudah dilakukan skin test, tidak ada alergi. Kemudian konfirmasi ulang ke ruang OK ya, Nurse. Kemudian sudah dilakukan kolaborasi gizi untuk diet bertahap setelah post-operasi. Selanjutnya, perawat yang bertanggung jawab menangani pasien atas nama anak Clara, usianya 2 tahun, dengan diagnosa medis GEA, keluhannya diare, masih ada 2 kali cair ampas, sudah tidak ada demam, perawatan hari kedua. Dia pasiennya Dr. Rizky, SPAN, ini akan dipegang oleh Nurse Mirza ya. Untuk diagnosa keperawatannya diare. Rencana keperawatan yang akan dilanjutkan oleh Nurse Mirza yang pertama, monitor tanda-tanda dehidrasi, observasi warna, frekuensi, dan konsistensi feses, berikan asupan cairan oral, anjurkan klien makan sedikit tapi sering, kemudian monitor daerah perianal, takutnya ada iritasi kulit. Selanjutnya, follow up hasil ronsen toraks tanggal 8 ya yang kemarin, nanti tolong di follow up ke radiologi. Kemudian ada rencana cek FL pagi ini, belum ada sampelnya, nanti tolong dilihat lagi ya ke pasiennya sama ditanyakan sama keluarganya, soalnya vokalnya sudah ada di keluarganya. Apakah ada pertanyaan, Nurse Mirza dan Nurse Yulia Stuti? Cukup, Ibu. Tidak ada, Bu. Nanti dilaksanakan. Siap, terima kasih. Kemudian selanjutnya, perawat yang bertanggung jawab menangani pasien Nyonya I dengan diagnosa medis hipertensi, DPJP-nya Dr. Agus ya, yaitu Nurse Fitriani ya. Kemudian
Dia itu tadi keluhannya masih ada pusing, skala nyerinya 6, tekanan darahnya masih 170/110, ada ronhi, riwayat HT sejak 2015. Rencana tindakan yang akan kita lanjutkan pagi ini yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan teknik relaksasi distraksi kalau ada nyerinya muncul kembali, terus berikan posisi nyaman dan aman, pertahankan pemberian oksigen, kolaborasi dengan ahli gizi tadi sudah dilakukan ya untuk diet rendah garam, kemudian tanyakan ke dokternya apakah perlu tambahan antihipertensi lain karena tensinya masih cenderung tinggi trennya. Kemudian laporkan hasil lab pagi ini ke DPJP ya karena tolong laporkan hasil lab pagi ini ke DPJP. Apakah ada pertanyaan, Nurse Fitriani? Tidak ada, Nurse. Baik, selanjutnya yang terakhir, perawat yang bertanggung jawab menangani pasien atas nama Tuan L, usianya 32 tahun dengan diagnosa medis asma bronkial. DPJP-nya Dr. Seno, yaitu Nurse Agus ya. Ini perawatan hari kelima. Rencana tindakan yang akan kita lanjutkan pagi ini yaitu observasi tanda-tanda vital sama saturasi. Pagi ini sudah dilakukan pemeriksaan H2TL sama AGD, tolong di follow up hasilnya ke lab. Kemudian follow up hasil kultur sputum, sampelnya itu tanggal 4 bulan November 2023 saat dia masuk. Kemudian pada jam 10 pagi nanti ada pemberian nebulizer dan selanjutnya fisioterapi dada. Dia keluhannya masih batuk, sesak nafas, masih ada cuping hidung, masih ada ronhi, masih menggunakan nasal kanul 2 LPM, saturasinya 97%. Apakah ada pertanyaan, Nurse Agus? Ya, tadi mohon maaf, Nurse Dewi tadi jam 10 ini ya, kasih nebu ya? Iya, jam 10, nebulizer. Siap, makasih Nurse Dewi. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, nanti sebelum mengingatkan lagi yang tadi disampaikan oleh Ibu Karu ya, yaitu untuk menerapkan 5 momennya, jangan sampai kendor, cuci tangan 6 langkah, kemudian kalau misalnya ada yang mau tukaran dinas, diharapkan di Katimnya dihubungi ya, agar Katimnya terinfo juga. Nanti pada pukul 13 sebelum kita melakukan operan jaga siang, saya harap kita bisa kumpul lagi di sini ya untuk melakukan post conference. Kalau begitu, dimohon untuk kerjasamanya teman-teman semua, semangat dan teliti ya. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Katim. Terima kasih kepada Nurse Dewi. Sekian roleplay proses handover dan post precon hari ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Bambang. Ke Pak Bambang dipersilahkan. Terima kasih. Ya. Oke, sip. Ini lebih baik, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, hampir. Nah, hampir. Evaluasi hampir sempurna, Pak. Coba, nah, silakan evaluasi dulu. Ya. Kalau sudah sempurna ya. Kalau tidak ada ya berarti sudah sempurna kan? Iya, sudah sesuai sepertinya ya Pak. Sempurnaan milik Allah, Pak. Itu ya. Ya. Tidak ada. Ada yang kelupaan mungkin ya. Jadi apa yang disampaikan itu masih belum sepenuhnya. Saya bilang itu belum sepenuhnya menceritakan asuhan keperawatan. Ya, bukti bahwa ada yang lupa menyampaikan diagnosis keperawatannya apa. Jadi ya, belum tersampaikan. Ya, karena kan ini operan perawat ya, bukan operan dokter. Ya. Itu kemudian di dalam shift
malam ya tadi disampaikan bahwa oke, yang memimpin itu tadi ketua tim. Ya, biasanya kalau yang malam itu ada namanya PJ ya, leadership malam, itu yang bertanggung jawab. Biasanya yang akan melaporkan itu ya tetap ya nanti yang melaporkan itu perawat pelaksana ke PJ. Ya. Nah, PJ baru nanti ke ketua tim, biasanya kan gitu. Nah, kemudian ketika proses handover, biasanya ketua tim yang nanti akan mempersilahkan PJ-nya malah. Ya. Itu tidak apa-apa, ya. Tapi sebaiknya memang yang bertanggung jawab itu ya ketua tim. Ya, di mana tadi kan sudah post conference ya pastinya sudah semuanya harusnya tidak ada yang terlewat. Jadi begitu. Tadi mungkin belum tersampaikan pasien yang minimal care berapa, ya total care berapa, partial care berapa ya belum tersampaikan. Selebihnya sudah oke, ya sudah tergambar. Oh ini proses post conference, oh ini handover, oh ini pre conference, itu sudah tergambar, sudah bagus ya. Secara teknis itu sudah bagus ya. Hanya tinggal sedikit lagi. Gitu. Nah sekarang sedikit lagi ini mau diteruskan satu kali lagi atau sudah cukup, selanjutnya hanya tinggal perekaman Bapak Ibu nanti dilaporkan ke saya. Enak kan? Pak. Enak. Kita belajar dulu, Pak. Ya berarti satu kali lagi ya, yang ini satu kali lagi proses role play ini. Sekarang ya dilanjut yang tadi masukan-masukan saya silakan dilengkapi ya. Nah, kalau tidak ada evaluasi tidak ada yang kurang lagi ya berarti selanjutnya silakan bikin sendiri-sendiri nanti ya sebagai bahan evaluasi. Atau udah cukup? Enggak role play lagi? Teman-teman gimana? Saya sih manut-manut aja. Ya, bagi saya kan saya sudah bisa motret ya, apa ada berubah. Yeah. Jurnal, kalau jurnal kan masa presentasi ada diri sendiri kan cukup di ini aja nanti dikumpulin jurnal. Udah kan ya kemarin kan? Sudah Pak. Udah kan. Tinggal selebihnya kan tugas individu tuh ya bikin laporan harian, laporan apa itu ya silakan lah dibuat. Ya, Pak. Namanya juga kan manajemen keperawatan ya, manajemen keperawatan kan tim ya. Potretnya itu ya tim. Ya silakan mau bagaimana. Bu Eka gimana Bu Eka? Nyari-nyari soal UKOM tadi kok kehapus ya soal UKOM kemudian yang lainnya. Jadi biar saya kasih kan nanti bisa dipelajari, dikerjakan, syukur-syukur besok ada yang ini mengerjakan. Tapi belum ketemu. Nanti saya cari lagi, kalau ada saya share nanti. Baik Pak, di-share di grup ya Pak. Iya, masa di-share di mana? Silakan. Mau ini lagi? Sudah cukup? Nah, saya sih manut aja. Udah cukup mungkin ya Pak. Oke, ya. Jadi tinggal tugas individu sama rekaman. Ya, ini. Yang hari ini yang sudah tadi berperan itu saya anggap sudah melakukan. Ya, ya selebihnya yang belum. Oke, kalau sudah cukup ya saya paham Bapak Ibu sibuk ya. Tapi saya juga tidak akan membatasi, memaksa ya. Karena bagi saya proses belajar ya ada perubahan, tapi
Kalau tidak ada perubahan, ya itulah yang saya kadang harus lagi. Tapi kalau sudah ada perubahan, sudah terpotret, berarti kan ada proses. Ya. Baik, cukup ya. Nanti saya cari soal-soal ya, biar Bapak Ibu nanti ada gambaran ketika ujian UKOM ya, ada manajemen keperawatan, walaupun bobotnya nggak banyak. Itu sekitar 3-5% ya dari 180 soal. Ya memang enggak banyak, tapi ya jangan dianggap enteng ya. Karena soal-soalnya ya bentuknya ya ketua tim, kepala ruang ya. Kemudian ada lagi konflik, manajemen konflik ya, bagaimana hierarkinya ketika ada konflik itu harus bagaimana. Kemudian supervisi. Misalnya ketua tim itu mensupervisi siapa? Ya pastinya perawat pelaksana. Ketua tim disupervisi oleh siapa? Ya kepala ruang. Ya, jadi oke, cukup ya. Kalau cukup berarti kita cukupkan untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi. Ya, saya nggak tahu kita akan berjodohnya kapan. Ya. Foto dulu, Pak. Oh ya, silakan foto. Yang lain Bu. Itu ya on cam. Ya, yang lain kalau yang tidak lagi repot silakan. 1, 2, 3. Sip, TOP PGT. Ya, cukup ya. Saya Baik, Pak. pamit ya. Saya akhiri. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Pak. Jadi gimana? Ya, bikin lagi nih. Capek banget deh. Udah besok. Kok masa rekaman lagi. Iya, banyak banget ya. Kan kita Afni, tadi kan 13. kata si Bapak itu yang sudah berperan berarti nggak usah. Berarti kan tinggal satu tim lagi nggak sih? Maksudnya satu gelombang lagi nggak sih? Berarti kan yang belum yang hari ini menjadi PA tim 2 kan belum menyebutkan. Mungkin itu kali ya yang dimaksud Bapak. Jadi kita cuma tinggal satu kali rekaman gitu kali ya? Enggak? Enggak, Tadi kan kata Bapak semua masing-masing jadi tim karu. Kayak kemarin, Je. Digilir. Akan waktunya tinggal besok, emang keburu, kita ada 12 orang, 12 kali Zoom. Iya. Emang tinggal besok ya, bukan minggu depan lagi. Kita berapa minggu sih? 3 minggu. Mainin nama-namain wae. Ya Allah, cepet banget sih selesainya, gue belum ngerjain. Bapaknya, Kak. Dinego ke bapaknya. Negonya maksudnya gini, Bapak izin. Iya, maksudnya Bilang, Bapak izin udah kita nggak sempet gitu waktunya. bikin satu kali lagi rekaman kali ya Pak ya dengan full tim gitu kali ya. Nanti kan penambahan kita cuma diagnosa keperawatan sama handovernya tadi minimal care, menyebutin jumlah minimal care total sama partial care kan yang perlu kita tambahin. Tadi juga kan udah ditegesin gitu, tahu-taunya masing-masing katanya. Mbak, kalau mau yang lain nego saya udah kan tadi tuh langsung nego di grup. Ayo dong Bunda Mirza. Oh, gua nggak ngerti, gue nggak bisa. Sudahlah. Nggak bakal keburu, Kak. Ini berapa orang lagi sih? Kalau tadi kan udah Bu Eka udah ya? Ya kalau dari 12 kita hari ini cuma 12 tinggal ada kurang besok. Ya berarti kita masih ada 10 orang. 10 orang. 12 kan baru satu yang jadi paru. Kan patokannya kepala ruangan. Kalau enggak video lagi. Kasusnya jangan banyak, 1 atau 2 gitu. Kalau mau gitu ya. 2 lah kayaknya kan buat dialokasiin. Kalau 1 alokasinya susah ntar. Kalau 2 kan ini dibagi ke PA1, ini bagi PA2 gitu aja. Jangan itunya ya. Ini videonya nggak panjang-panjang.
Iya, Emang mau dikejar Padahal mah kapan? nggak bakal ditonton tahu sama Pak Bambang. Iya